Rutinitas pagi Sudrajat selalu sederhana. Dari Depok, pria 50 tahun ini mengangkat box es kue titipan bosnya, naik KRL menuju Jakarta, lalu berjalan kaki menyusuri Kemayoran, Pasar Baru, hingga sesekali Kota Tua. Di tengah hiruk-pikuk kota, ia menawarkan es warna-warni, sumber hidup yang telah dijalaninya sejak 2007. Hampir 2 dekade, dari box kecil itulah dapur rumahnya tetap mengepul. Sampai sebuah hari, Sabtu 24 Januari 2026, rutinitas panjang itu mendadak berhenti. Sudrajat dituding menjual es kue berbahan spons dan berbahaya. Tuduhan yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Cewek ini bahan apa? Ini spons bedak. Nah, ini kan? Nah, Ini dimana bentuk? spon bedak kan? Nah, Ini diperes bisa ini. nah. Mas Agar bisa diperes sih. Makanya itu kan spon kalau Nah, bener air nggak? mah nggak Iya begitu. kan? Enggak, ini Agar nggak kayak gini. Nah, spon kan? Ini nggak kayak gini Agar. Spon bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Babinsa, Kelurahan Panjang. Ini kita dapat penjual es kue jadul yang dulu kita pernah makan. Nah, sekarang harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Karena ini udah rekayasa, bukan bahan kue lagi atau puding, melainkan bahan spon ya Pak Babinsa. Ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini banyak spon. Kalau dibakar dia meleleh. Ini spon dari bedak. Dan yang ini berbahan dari agar-agar. Coba peres Pak. Nah, spon Pak ya. Nah, spon. Ya, ini spon. Dia belaga-belaga beli es kue, kata Sudrajat, mengingat momen awal kejadian. Seorang pembeli mengambil 5 es, lalu muncul teriakan anak yang menyebut es tersebut beracun. Disitulah semuanya berubah. Sudrajat merasa itu bukan kebetulan, melainkan pancingan yang berujung kesalahpahaman besar. Di tengah keramaian, ia dikelilingi aparat berseragam. Tak ada barang lain di tangannya selain box es yang sudah ia jual puluhan tahun. Kontrasnya terasa tajam. Pedagang kecil berhadapan dengan tuduhan serius, berusaha meyakinkan bahwa dagangannya aman. Tadi dulu ceritanya bagaimana Pak awalnya Pak? Dia kan beli, cobaan dibecek-becek, katanya es kapas, es becek. Itu bukan dagang es kapas, ini dari es kue benar. Terus? Kata, bohong tuh, bohong, kata dia. Nggak ada yang nolong, ditutup saya. Yang nyobain itu anaknya Pak? Anaknya. Tekanan tak berhenti di situ. Sudrajat dibawa ke pos, lalu ke Polsek Kemayoran. Ia mengaku diminta mengakui bahwa esnya berbahan spons, bahkan diminta membuktikan dengan cara memakannya. Saya bilang itu bukan spons, itu es sungguhan. Tuturnya lirih. Ia juga menyebut ditahan sekitar 1 jam, mendapat ancaman agar tak lagi berjualan di kawasan tersebut. Es kue saya dilempar di ini, muka saya. Jadi tendang, apa semua dikepret, ditonjok. Sama siapa Pak? Sama polisi, sama Polres. Sambil ngomong apa Pak? Katanya nggak enak, ada racun. Marah-marah saya ditonjok cetot. Berapa kali Bapak di sini? 5 kali. Bagian apa Bapak di sini? Ini sama-sama si sahabat. Sabut pakai apa? Pakai selang ini air. Kenapa Bapak disabut? Ini gara-gara ini es bedak kayak es bedak. Oh katanya saya beracun. Iya racun. Disuruh paksa. Paksa sama dia suruh makan. Sabut mana sih? Ini sakit tuh. Kepala pusing, ini ditonjok. Ada disabut juga Pak. Ini sahabat pakai itu selang. Di bagian mana? Nih, ini namanya. Baret Berapa kali Pak? 5 kali. Pakai apa itu Pak? Cincin? Cincinnya dia gede, dua cincin. Menjelang dini hari, Sudrajat akhirnya pulang. Tanpa pemeriksaan medis, ia kembali naik kereta dan tiba di rumah pukul 4 pagi. Dengan tubuh nyeri dan wajah sempat lebam. Setelah kondisinya memburuk, ia menerima uang Rp300.000 dari atasan aparat di lokasi. 4 hari kemudian, Sudrajat memilih berhenti berjualan sementara. Bukan karena kehabisan dagangan, tapi karena trauma. Kepala saya masih pusing, kapok, ujarnya. Oh ini ya? Ini ya Pak ya? Allah. Terus apa lagi Pak? Ini muka. Tapi sudah berobat ke rumah sakit. Baru rumah sakit itu tinggal.
Agak pusing. Dada, Bapak sakit agak pusing kenapa? Karena kan pukulin sama dia. Siapa yang mukulin? Polisi sama Polres. Oke. Bapak nanti mau saya dampingin? Oh, Mau saya dampingin cari keadilan? oh. Oke. Nanti saya sisihkan waktu, minta alamat rumah Bapak ya. Nanti saya dampingin Bapak supaya mereka dapat sanksi ya Pak ya. Iya Pak. Menjual es seharga Rp2.000 dari modal Rp500. Bapak kalau jualan es gabus sudah berapa lama? 30 tahun. Sudah 30 tahun. Nama Pak Jajat. Pak Ajat. Pak Ajat. Usia berapa tahun Pak? 50. 50 tahun. Istri? Satu. Istri satu. Iya, istri satu. Dua. Satu aja susah. Aduh. Istri satu. Terus anak ada berapa Pak? Anak 5. Yang pertama usia? Ini dia. Oh ini yang pertama. Halo. Oh kedua. Sekolah atau udah kuliah? Kagak sekolah. Oh nggak sekolah. Usia berapa tahun? 19. 19 tahun. Semangat ya. Semangat. Penghasilan Bapak sehari berapa Pak? Pak cukup kuat makan loh. 20.000, 30.000. Alhamdulillah. Gocap. Alhamdulillah ya Pak. 50.000, 20.000 sampai 50.000. Tapi Nah itu ini setor saya lagi? marah-marah mulu. Setor lagi atau? Setor. Ini saya marah-marah dulu mulu. Dapat tuh sedikit-sedikit. Wah habis bagaimana ekonomi begini ekonomi. Kisah ini memicu simpati warganet, komentar dukungan membanjiri media sosial, menyebut Sudrajat sebagai korban dan mendesak agar kejadian serupa tak terulang. Di sisi lain, aparat TNI Polri terkait telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, mengakui langkah yang diambil terlalu cepat tanpa menunggu hasil pemeriksaan. Dan hasilnya jelas. Pemeriksaan kepolisian memastikan seluruh es kue aman dan layak dikonsumsi. Tidak ditemukan bahan berbahaya, tidak ada spons seperti yang dituduhkan. Maka dengan itu kami Babin Humas dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang menjual es kue di wilayah Magelang menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video sempat beredar luas di media sosial. Pertama, kami ingin menjelaskan bahwa tindakan awal kami bukan berrespon cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan makanan berbahaya beredar di lingkungan mereka. Yang kedua, niat kami semata-mata untuk mengedukasi agar tidak ada konsumen yang merugikan. Namun demikian, kami menyadari bahwa kami telah menimbulkan keluhan tanpa menunggu hasil pemeriksaan ilmiah dari pihak berwenang seperti dinas kesehatan, kedokteran, polisi maupun laboratorium forensik Polri. Seharusnya proses verifikasi dan verifikasi sebelumnya memberikan informasi kepada masyarakat. Atas kegagalan tersebut, kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada Bapak Sudrajat dan SQ yang terdampak langsung pada kejadian tersebut. Kini, Sudrajat berencana kembali berjualan dengan rute berbeda. Mangga Besar dan Sawah Besar, menjauh dari lokasi kejadian. Peristiwa ini menjadi pengingat, satu tuduhan yang belum terverifikasi bisa menghentikan hidup seseorang dan meninggalkan luka yang tak terlihat. Bagi Sudrajat, kembali memikul box es bukan sekadar bekerja lagi, tapi upaya memulihkan keberanian dan harapan agar jalanan Jakarta tetap manusiawi bagi mereka yang mencari nafkah dengan jujur. Oh mau dagang es kue lagi. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali aku digebuk pakai kayu pakai apa. Saya nggak dikontak. Kan udah ada Dijamin apa dijamin. Iya saya takutnya diincar sama orang. Tenang aja Pak, ya. Ada Pak. Ini berkah. Iya. Ada hikmahnya nih semua. Kata anak awak ada es racun gitu mah. Kan nggak ada racunnya? Enggak ada, takutnya Pak, takutnya bocah kan begitu. Muhammad Rajin belajar, biar sukses. Sama orang tua nggak boleh bantah, ya. Harus sayang sama orang tua. Sayang nggak sama orang tua? Nurut nggak? Nurut. Iya.
harus nurut, ya. Ya, sukses. Ya. Pamit ya. Masih banyak. Bu. Ya. Di rumah selalu. Iya. Apa bisa kasih? Oh, di fasilitasi Bangladesh. Makasih Pak Lurah.